Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah rangkum alur cerita film yang berjudul James C. Boy. Film James C. Boy ini berkisah tentang anak remaja yang sangat nakal di wilayah pinggiran kota Denver. Dia menjadi anak yang pemarah seakan tidak takut pada siapapun. Dia pergi meninggalkan ibu dan adiknya karena hanya ingin menjadi anak buah salah seorang gangster ketika itu. Tanpa terlalu menjelaskan terlalu panjang di awal yang nantinya malah jadi spoiler, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan seorang pemuda bernama James Byrne yang sedang dipukuli petugas dikarenakan telah membuat ulah di dalam bis tahanan saat dalam perjalanan menuju penjara. Tiga tahun sebelumnya, James yang masih muda terlihat sedang diantar ibunya yang bernama Tracy Byrne untuk mendaftar ke sekolah barunya di SMA Roosevelt. Setelah pihak sekolah membaca biodatanya, terungkap James pernah didakwa dalam sebuah aksi perampokan dan penyerangan. Bahkan, James sudah merasakan penjara anak 3 kali dalam 8 tahun. Dia juga pernah mengancam pacarnya dengan pistol ketika masih berusia 10 tahun. Pihak sekolah pun menolak permintaan ibunya James dan pengacaranya untuk mendaftarkan James di sekolah ini. 3 bulan terakhir, James mencoba menjadi anak baik dan tidak membuat ulah. Saat malam hari, James keluar dari rumahnya dan terlihat di kakinya sebuah alat sensor. Dia pun masuk ke sebuah minimarket. Tak diduga, seorang wanita bernama Crystal dan temannya mencuri makanan. What the hell? Dan James kembali terjebak pengaruh buruk dari mereka yang kemudian kabur. Setelah lolos, mereka bertiga teler untuk menikmati narkoboy. You wanna get high? Terpasangnya alat sensor di kaki James karena dia telah tertangkap membawa pistol ke rumah dan dia pernah dihukum di penjara anak selama 15 bulan. Dan saat ini James masih berusia 14 tahun. Kembali ke saat James yang harus mendekam di penjara dewasa. Muncullah seorang tahanan baru yang bernama Chris dan terlihat masih sangat muda. Komplotan gangster dari lawannya yang dipimpin Guillermo langsung mengancam si Chris ini dan hendak menjadikannya sasaran kejahatan mereka. James yang tidak suka dengan aksinya langsung menghampiri Guillermo dan memintanya jangan mengganggu anak bocah ini. Karena merasa ditantang oleh James, si Guillermo hampir memukulnya. Namun, petugas lebih dulu memberi tembakan peringatan kepada mereka. Kepala sipir yang bernama Letnan Fulton justru memperingatkan James yang baru beberapa minggu menghuni penjara ini, yang dianggap sudah membuat banyak ulah dan sekarang, dengan dalih untuk melindungi anak baru, dia kembali membuat keributan. Kembali ke saat James muda dan Crystal yang semakin dekat. Mereka berdua dan temannya Manny masuk ke rumah seorang gadis bernama Mary. Dengan santuy dan watados, mereka melakukan pesta kecil dan mencuri perhiasan ibunya Mary. Terungkap, Crystal dan Manny bekerja kepada seorang mafia yang bernama Rock untuk mengantarkan pesanan narkoboy. Di kamar anaknya, Tracy menemukan alkohol dan sontak membuat dia sangat marah kepada James. Bahkan dia tidak mau kembali ke sekolah meskipun ibunya sudah berjuang untuk menjadi sosok ibu sekaligus ayah yang mati-matian membiayai James dan adik perempuannya yang bernama Holly. Kehilangan sosok ayah ternyata membuat kepribadian dan watak James menjadi keras dan tidak terkendali. Ayah dan ibu mereka rupanya telah bercerai. Sejak pertengkaran itu, James memotong alat sensor di kakinya. Kembali ke penjara.
ketika James sedang mandi, dia hampir mendapat tusukan dari Guillermo dan komplotannya. Saat dipanggil kepala sipir, terungkap James dijebloskan ke penjara karena kesaksian pacarnya sendiri. Dan karena kejadian di kamar mandi itu, James dimasukkan ke sel isolasi. James saat itu memberanikan diri datang ke markas Rock. Dan terlihat juga kristal yang seksoi berada di sana. James meminta pekerjaan kepadanya untuk mengantarkan paket seperti yang dilakukan Kristal dan Manny. Todongan pistol yang dilakukan oleh Rock tidak membuatnya gentar, dan sejak saat itu dia resmi menjadi kurir narkoboynya. My bitch. Suatu malam, Rock dan Manny menjalankan aksinya. James disuruh untuk standby di dalam mobil. Tiba-tiba, James melihat seseorang datang ke rumah itu. Ternyata Rock dan Manny sedang ditodong, dan James langsung memukuli mereka. Sebuah tas yang berisi narkoboy mereka bawa pulang. Karena aksi James ini, Rock memberi penghargaan khusus. Dia langsung menerima bayaran yang cukup besar dan bahkan celepot. Open 42. Terungkap juga di sini, James mendapat hukuman 3 tahun penjara. Dan saat berada di lapangan, dia melihat seorang pria tua yang disebut Conrad sedang asyik membaca. James bertanya, kenapa tidak ada yang pernah mengganggunya? Ternyata dia punya status khusus di dalam penjara ini. Di luar penjara, dia telah membunuh 2 orang dan di sini dia sudah membunuh 5 orang. James mencoba berbicara dengannya karena Conrad ternyata ditempatkan persis di sebelah selnya. Namun, dia tidak mau menanggapi obrolan dari James. Ketika berada di lapang, James kembali mendekatinya. Dia bilang karena aksinya di kamar mandi, seorang anak muda terluka. James merasa dia berbeda dengan komplotan itu, namun justru Conrad mengatakan dirinya masih tidak berbeda jauh dengan mereka. Di dalam sel, dia berusaha ingin menulis sesuatu untuk mengisi waktu luangnya, namun dia masih bingung apa yang hendak dia tulis. Kembali ke supermarket, James mencoba mendekati kasirnya yang bernama Sarah, namun Kristal yang cemburu langsung mencegahnya dan celepot. James yang sudah semakin di atas angin ingin mendapat bagian dan posisi lebih dari Rock. Namun Rock belum memberikan keinginannya. Di penjara, ibunya datang untuk mengunjunginya. Bagaimanapun bejatnya kelakuan seorang anak, seorang ibu akan terus berusaha untuk menyayangi dan mendukung anaknya untuk menjadi lebih baik. Dia berusaha memberi dukungan kepadanya dan berharap dia bisa keluar lebih cepat dari masa hukumannya. Sejak pertemuan itu, James menunjukkan sikap yang lebih baik dan mulai mencurahkan isi hatinya dalam sebuah tulisan. Hingga dia menuliskan sebuah puisi untuk Conrad. Keep writing. Don't matter about what. Dia pun mendukung dan menyuruhnya untuk terus menulis sebagai salah satu cara untuk menghilangkan bebannya. Prisons are packed with crowded spaces, lifers and guards with hollow faces. But
amongst the sea of tribulation. When the penitentiary is on fire, there's no time when the people walk free to see. When the Pentagon, oh, the one that you become. Tak lama, Chris yang menjadi korban penusukan telah pulih dan kembali. Cesario, get up, man. James akan membantunya untuk bertahan di penjara ini sampai dia dibebaskan 2 tahun mendatang. Itu pun tergantung dari hasil pemeriksaan terkait kejadian di kamar mandi oleh komite penjara ini. Dukungan dari pacarnya dan surat yang selalu dikirim membuat dia bisa bertahan di sini. Suatu malam, James ditugaskan Rock untuk menagih uang kepada seorang mafia ditemani Drew. Saat masuk, pria besar itu tidak mau memberikan uangnya. James langsung menodongnya, bahkan dia memberi tembakan peringatan kepadanya. Tiba-tiba muncul 2 pengawal bertubuh besar dan langsung memberi bogem kepada James hingga mengusirnya dari sana. Di sini James tidak terima dan langsung merusak mobilnya. Dan ternyata dia menemukan banyak senjata di dalamnya dan langsung mencurinya. Pulang ke base camp, James terlibat adu mulut kembali dengan Crystal. Karena merasa sumpek, dia pergi ke minimarket dan kembali bertemu Sarah yang mengajaknya ngobrol dan memberinya sebungkus Woodbray. Kembali ke markas, James mendapat masalah kembali karena Rock kecewa dengannya yang sudah berbuat bodoh karena mencari masalah dengan pelanggannya. Bahkan mencuri 1 kantong senjata yang bisa berakibat buruk bagi mereka. Jamesy boy wouldn't do that. Fucking James. And D are gonna figure out a way to fix this. Kembali ke penjara, James meminta secara khusus kepada kepala sipir untuk memindahkan Chris ke sel khusus perlindungan. Namun, Fulton tidak mau menurutinya karena dia merasa diremehkan dengan sistem keamanan yang dia buat, dan dia hanya meminta nama pelaku yang hendak mengancam si Chris ini. Guillermo yang mengetahui aksi James langsung menantangnya di sana. I'll make sure you get your throat cut. Do something. You ain't got no heart. James hampir saja terpancing jebakan Batman, namun untungnya dia dapat mengendalikan dirinya. James muda menemukan cintanya dari Sarah yang tidak memandang dia sebagai berandalan dan penjual narkoboy. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak pengawas penjara, Chris diputuskan mendapat tambahan penjara menjadi 6 tahun. Dan keputusan itu membuat James semakin bersalah dan marah. James dan Sarah sudah saling mencintai dan memutuskan untuk keluar dari lingkungan keras ini. Dan James ingin menjadi orang yang lebih baik untuknya. Namun, jalan dia takkan mudah. Dia terlanjur terperosok dalam lingkaran setan. Saat dia berkemas dan hendak pergi, Rock menahannya karena dia telah mempunyai pembeli untuk senjata yang dicuri oleh James. Dia pun tidak punya pilihan dan harus menyelesaikan ini untuk terakhir kalinya. Petugas penjara membuka sel dan menyuruh semua tahanan berbaris. Terlihat wajah Chris yang penuh luka. Tak diduga dia telah membawa tali dan akan menggantung diri. Petugas melarangnya untuk melakukan hal itu. James yang melihat aksi yang akan dilakukan oleh Chris langsung berlari untuk mencegahnya. Namun petugas malah mencegatnya hingga Chris akhirnya melompat dan tewas gantung diri. This is over. The fuck? No! God damn it! God damn it! Put him back in the cell. Put him in the hole. Lock it down. Di saat malam hari, James dan Drew menunggu pembeli senjata curian itu. Saat mereka datang, rupanya mereka tidak membawa uangnya. Dan yang terjadi, justru mereka hendak menghabisi James dan Drew. Untungnya, mereka berhasil menembak 2 mafia itu. Tak lama, polisi pun datang. Mereka berdua pun berhasil lolos. Namun, mobil yang digunakan mereka mengarah kepada Rock sebagai pemiliknya. Dan Crystal yang berada di sana langsung diciduk oleh polisi.
James langsung datang ke rumah Sarah untuk mengajaknya pergi keluar kota. Namun Sarah menolaknya karena menurut dia tidak begini caranya. Terlebih karena dia mempunyai keluarga dan usaha di sini. I'm sorry. James yang semakin putus asa hanya bisa kecewa dan berjalan tanpa arah. Kepala sipir Fulton menjadi sasaran dari komite pengawas penjara ini karena kasus bunuh diri yang terjadi kepada Chris termasuk kejadian yang terjadi kepada James. Saat mendekati waktu pemeriksaan dari komite pengawas, James hampir saja membuat masalah dan untungnya Conrad memberi arahan kepadanya untuk berusaha meyakinkan komite dan jangan pernah berputus asa dengan dirinya. Dan dalam pemeriksaan itu, James mengatakan dirinya pasrah jika harus menerima tambahan hukuman kembali karena sejatinya dia tetap menanggung kesalahan yang sudah dia lakukan selama hidupnya. Kasus bunuh diri yang dilakukan oleh Chris membuat dia sadar bahwa waktu dan kesempatan untuk menjadi lebih baik selalu ada. Komite akhirnya memutuskan bahwa James dibebaskan lebih cepat dari sisa masa hukumannya. Kembali ke saat setelah kasus senjata ilegal itu, James langsung ditangkap polisi. Dan saat ini dia telah dibebaskan. Dia pun meniti kembali hidupnya dengan sebuah pekerjaan yang benar dan halal, meskipun uangnya tidak seberapa. Start over. New York. Prisons are packed with crowded spaces, lifers and guards with hull. You can limit but not shatter my will. Strength blazed across my chest as I've given 95% of my boys a handshake, then just this time, I plan on doing it right. Stay up, never down. She won't give in. Banyak pelajaran yang dia ambil selama berada di penjara dan itu akan dia jadikan bekal untuk kehidupan mendatang yang lebih baik. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari James C. Boy ini? FYI, film ini diangkat dari kisah nyata seorang yang bernama James Byrd. Dari segi pengambilan cerita, menurut saya, film ini bolak-balik mengisahkan perjalanan seorang James Byrd ketika di penjara selama 4 tahun dan kejadian menjelang ia di penjara sampai ia mendapatkan pencerahan hidup. Ceritanya sangat menginspirasi dan wajib kalian tonton film aslinya. Oke guys, kita kembali ke slogan Broview. Apapun filmnya, minumnya tetap Kopai. Mantep. Cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.